Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Jadi saya punya jam Rolex. Jadi Habib itu 1 minggu sebelum sakit, dia belikan saya jam Rolex yang harga 120 juta. Jadi jam Rolex saya 4. Habib meninggal, saya jual 2 jam Rolex saya. Karena ya bayar utang macam-macam. Terus tinggal 2 lagi. 2 ini tidak laku karena terlalu mahal. Jadi ketika saya jual, saya pakai jam Rolex saya waktu itu karena belum laku yang 120 juta. Terus saya ketemu dengan muridnya Habib, temannya Habib Lomba ini, orang terkenal. Dia lihat saya pakai jam Rolex. Saya itu jual jam Rolex saya tak berpikir akan dapat yang lebih mahal. Dan itu yang saya selalu ingat, oh berarti benar kata Habib, kejarlah akhirat dunia akan mengejarmu. Dan saya nggak miskin walaupun perhiasan saya sudah habis, saya jual apa. Karena bagi saya ya memang benar, kita mati buang. Kain kafan warna putih, cotton lagi ya. Ada nggak kain kafan yang sutra 100%? Walaupun itu anak raja, anak siapa, tetap aja. Terus sampai perjalanan ini saya diundang ke Surabaya. Surabaya ini sedang ahli waris dari ITS. Tahu kan ITS? Ya. Jadi ada satu orang kaya pribumi Surabaya, kakeknya teman saya ini. Jadi dia itu memberikan lahan wakaf itu ke ITS untuk dibangun university. Yang mengelola yayasan ini semuanya profesional, pengurus dari ITS. Teman saya ini pengacara dan generasi ketiga. Dia bilang dengan saya, Umi, saya ini mau ikut mengelola aset ITS ini karena di atas lahan kakek saya. Nggak boleh. Keturunan ini miskin. Apa kedana kalau Melayu kan? Yang pengurus ITS ini kaya raya, punya rumah. Padahal yang punya lahan siapa? Kakeknya memang kakeknya wakaf. Jadi kita mau mewakafkan aset ini untuk yayasan siapa aja. Nanti harus kita Nantinya tidak boleh kita juga 100%. Jadi teman saya akhirnya tuntut ke pengadilan supaya mereka itu ahli waris yang miskin ini bisa masuk mengelola yayasan ITS. Kalah. Karena orang kakek ini itu waktu itu nggak ngerti, dia ya insya Allah saya bisa dibantulah semua. Ada satu kisah, teman saya di sini dokter dia. Satu malam dia mimpi kakeknya ini kiai besar orang Bandung, kaya raya, tanahnya ratusan hektar. Punya pesantren 2, satu pesantren wafa yang gratis untuk anak yatim, satu pesantren yang berbayar mahal. Dia tuh dengan kakeknya, karena kakeknya di Bandung, dia di sini, jadi udah putus. Tapi kakeknya udah meninggal. Dalam mimpinya dia ditarik sama kakeknya masuk ke satu ruangan. Ruangan itu gelap sekali, buruk, busuk lah. Tapi di dalam ruangan itu dia lihat di ujung itu terang benderang. Terus kakeknya tarik, kakeknya kasih dia lihat. Dia punya ayahnya ini punya satu saudara itu 11 orang. Mereka sedang duduk di meja, makanan banyak sekali, mewah, sudah ketawa-ketawa.
Terus dia bingung, dia bangun. Waktu itu kakeknya tarik dia, terus kakeknya suruh dia ada kitab-kitab bahasa Arab. Kakek suruh dia ambil, suruh baca. Kenapa ya saya minta dia? Terus sama Herman Musawi bilang, kamu pergi ke pesantren kakek kamu. Tahu nggak? Sama tante dan om ini yang lulusan dari Al-Azhar, Mesir, 11 orang. Kecuali ayahnya ini, ayahnya arsitek. Mereka semua full kelola aset wakaf ini, semuanya ahli waris, tidak ada orang luar. Apa yang mereka lakukan? Mereka bangkrutkan mereka bangkrutkan pesantren yang gratis ini dengan cara dipotong airnya. Pesantren, masjid yang tidak ada air, mana ada orang datang? Di situ ada muridnya dari kakek itu. Di situ dia dengan keluarga, nggak ada air. Kalau mau air keluar ambil air. Jadi nggak ada murid. Pesantren yang berbayar mahal ini dibikin bagus. Wah, terang benerang. Karena banyak orang di sini. Ini kan nggak rumah yatim piatu. Tanah-tanah kakeknya itu dipakai apa? Disewakan untuk apa? Yang namanya aset wakaf, bapak kakeknya seorang kiai kan pasti mestinya dia menggunakan untuk dia bangun masjid, ke asrama, ke sekolah, untuk sosial atau keagamaan atau pendidikan. Dibikin apa? Waterboom. Waterboom lagi bukan campuran bukan? Pakai baju you can see everything, right? Itu tanahnya kiai besar, seorang ulama yang alim. Yang mengelola cucunya, anaknya. Saya punya teman itu masih udah cucu generasi, jadi masih generasi kedua. Terus kakeknya ini memang hidayah ya, tanam pohon jati sudah 100 tahun dijual sama anak-anaknya. 3 pohon jati waktu itu harganya lebih dari 300 juta. Langsung beli Pajero untuk apa? Kuring. Karena itu aset wakaf. Untuk apa? Untuk pesantren yang gratis ini. Jadi the moral of the story, ketika kita punya yayasan, yang menjadi nadir itu harus ada dari ahli waris keturunan kita, ada yang dari profesional atau dari ustaz-ustaz dari pondok. Jadi saling mengawasi. Kalau tidak, ya mereka kong kali kong. Jadi ibu kan dengan bapak kan punya ini kan berbayar mahal. Ya tetapi juga besok-besok kan kita belum tentu anak kita mau lanjutkan.